Pernah dengar yang namanya gelap abadi? Kalau belum, hayu atuh saya ajak masuk ke sini. Kalau sekarang lagi hits main ke puncak tertinggi, saya mah sukanya main ke perut bumi. Nyaiye masuk gua. Kalau orang bilang mah Kevin. Kenalke, nama saya Miftah Rizky. Panggil Babol aja, biar makin akrab gitu. Kenalkan oge teman saya Robby sama Jack. Sama-sama pencinta alam, jadi kalau masuk gua jika kieu mereka pasti ikut. Mana? Kalau pengen coba berpetualang kayak saya mah, sok atuh mangga datang saja ke kampung saya, Tasikmalaya. Dari Jakarta sekitar 6 jaman lah pakai jalur darat. Tasik itu merupakan salah satu kawasan bentang alam khas terbesar di Indonesia. Bukan cuma Sulawesi saja yang terkenal banyak guanya. Di sini tercatat ada 324 gua. Itu yang baru teridentifikasi. Tapi saya mah yakin masih banyak gua-gua lain di Tasik yang belum terjamah. Makanya makin seneng aja saya mah tinggal di Tasik. Makin banyak tempat main saya. Hehehe. Ini namanya Gua Bojong, salah satu gua terindah di Tasik. Gua ieu bukan termasuk jenis gua fosil, ieu gua hidup. Maksudnya bukan hidup bisa jalan ya, tapi konstruksi sama ornamen gua masih bisa berubah dan berkembang. Ornamen-ornamen di Gua Bojong jarang ditemui di gua lain. Selain stalaktit dan stalagmit yang bervariasi, aya oge ornamen-ornamen lainnya seperti makrogordam, ornamen yang mirip pesawahan terasering. Nah, kalau yang ini namanya gordam, ornamen yang tumbuh seperti batu besar yang berlipat-lipat mirip sama gorden. Semua hiasan alam ieu terbentuk secara alami, perpaduan dari endapan air kapur dan air permukaan. Kumaha, cantik pisan pan. Buat saya masuk gua itu bagaikan masuk ke museum alam terbesar. Di sini merekam berbagai episode mulai dari geologi sampai bioekologi. Ya, fosil-fosil kerang. Ya, itu dulunya laut, Bi. Nah, makanya kerang-kerang laut nempel di sini. Masuk gua oge belajar tentang kekompakan. Soalnya gak boleh masuk sendiri. Harus bersama-sama biar saling menjaga gitu. Pokoknya ilmunya komplit, lengkap pisan. Seperti yang saya bilang tadi, gua ieu hidup. Cirinya ada aliran sungai bawah tanah kayak ini. Aliran sungai ieu mensuplai kebutuhan air warga. Makanya meskipun musim kering, warga sini mah gak pernah susah kalau soal air. Bahkan bisa dibilang warga kampung surplus air bersih. Hehehe. Panjang gua ieu mencapai 1 kilo. Gak bosan-bosan saya mah main ke gua.
meskipun udah berkali-kali. Tapi tetap aja takjub dan bikin pingin masuk lagi. Tah iya tempat main saya. Ini yang disebut chamber, ruangan terbesar di gua. Terbentuk karena runtuhan atau erosi air. Chamber ieu luas pisan. Luasnya mencapai 50 meter, tingginya 30 meter. Kira-kira besarnya samalah kayak gedung lantai 4. Di chamber ieu banyak oge dijumpai ornamen, tiang-tiang besar dan ribuan kelelawar. Pokoknya rasanya kayak masuk ke sisi dunia lain. Hehehe. Kata orang tua dulu, gua ini juga punya cerita sejarah. Jadi tempat fungsina orang-orang dari berbagai daerah di Tasik demi menghindari kebengisan para penjajah dulu. Karena katanya kampung ieu ditakuti oleh orang jahat. Siapa saja yang datang berniat jahat, maka susah buat keluar lagi. Makanya dulu Belanda gak berani masuk kampung. Jadi para pengungsi berlindung di dalam gua. Mereka dibojongkeun atau dikumpulkan. Makanya gua ieu disebut gua bojong. Oh ya, kalau masuk gua jangan lupa sama kode etiknya. Gak boleh merusak apalagi membawa sesuatu dari dalam gua. Kealamian dalam gua harus tetap kita jaga. Soalnya keindahan alam ieu teh lahir bukan dari tangan manusia, tapi hasil bentukan alam ribuan tahun lamanya. Bikin bangga pokoknya mah. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Bukan cuma kutipan yang disematkan oleh orang-orang yang kagum saja sama kampung saya. Tapi memang kami orang Priangan punya alam yang indah. Hasil bumi juga melimpah. Kalau ada gula pasti ada semut. Ya ini yang banyak dicari orang-orang kalau ke kampung saya. Gula kawung. Kawung di dia artinya aren. Jadi gula kawung itu gula yang dibuat dari pohon aren. Pohon aren di kampung saya mah tumbuh sendiri alami, alias gak ditanam sama manusia. Ini Pak Lili, paman saya anu biasa bikin gula aren. Pohon aren disadap 2 kali sehari buat diambil air niranya. Nyadapnya tiap isuk-isuk jeung sore bae. Ari nira ieu anu jadi bahan utama pembuatan gula aren. Ieu hasil sadapan tadi, disimpen dina bambu yang disebut lodong. Sudah dari dulu warga di kampung saya mah pinter bikin gula kawung. Gak susah. Air nira cukup digodok aja sampai kental di api yang besar. Kalau sudah susah dikocek, itu tandanya air nira siap dicetak. Gula kawung dari Tasik banyak dicari orang.
Katanya gula di dieu mah teu pati giung. Maksudnya teh rasa manisnya pas. Gak manis-manis teuing. Kalau orang datang cari gula kaung, saya mah mau cari tempat main. Namanya juga anak outdoor, jadi mainnya ya pasti ke alam. Hehehe. Ieu Curug Koja, salah satu curug terindah nu aya di Priangan Timur. Banyak yang bilang curug ini surga tersembunyi. Soalnya akses buat sampai tempat ini gak gampang. Biar gak gampang dan baru dikenal luas sejak 6 bulan lalu, pengunjung mah sudah banyak yang datang dari berbagai daerah buat sekedar berenang dan nikmatin keindahan alam Curug Koja. Kata orang tua dulu, nama Curug Koja diambil dari kata koja yang artinya kantung rajut semacam jaring. Karena pundak curug ieu mirip sama kantung koja dan air terjunnya diumpamakan sebagai talinya. Sumber air Curug Koja ieu asalna ti aliran Sungai Ciwatin yang masih bersih dan alami. Curug ieu jadi pemisah antara dua desa, yaitu Desa Linggalaksana sama Pakemitan. Curug Koja punya lebar 30 meter dan kedalaman 60 meter. Aliran airnya gak begitu deras, cocok lah buat saya dan teman-teman buat jajal nyali. Hehehe. Iya salah satu latihan rutin saya sama teman-teman. Kalau biasanya kita latihan di arena panjat tebing, kalau sekarang mah mau langsung di alam bebas. Sebelum mulai, pastikan semua alat harus dalam kondisi baik. Pemasangan lintasan atau rigging ini juga harus jadi perhatian. Syarat utamanya mah harus aman, bisa dilewati seluruh personil tim, dan tidak merusak peralatan. Buru atutuk buru. Lintasan juga gak boleh langsung terkena air. Pokoknya hindari potensi gesekan antara tali dan batu. Soalnya bahaya atuh, salah sedikit saja bisa fatal akibatnya. Sekarang waktunya turun. SRT ieu teh teknik menelusuri gua vertikal menggunakan satu tali sebagai lintasan naik dan turun di medan-medan vertikal. Gantinya tangga lah kalau kita bilang mah. Awalnya teknik dikembangkan sama orang-orang dari Eropa dan Amerika sana. Buat yang suka masuk gua kayak saya mah, wajib hukumnya kuasai teknik ini. SRT di Curug ieu gak gampang. Soalnya kita harus turun dari ketinggian sambil diguyur air yang besar. Tah ini tantangannya, harus tetap tenang dan fokus. Kalau habis turun dari atas curug, perut pasti udah mulai keroncongan. Agenda masak wajib ada. Tah ieu alat perang yang selalu dibawa. Dianugerahi tanah yang subur bikin kami gak susah buat cari makan.
Meski sederhana, tapi santap menu sambil lihat pemandangan curug bikin makan jadi tambah nikmat. Bukan cuma menikmati alam saja, kami juga punya tugas untuk menjaga dan merawatnya. Iya, cara bakti kami terhadap alam. Nanam pohon agar lingkungan tetap lestari. Seperti pohon buah manggis yang kami tanam ini. Ya, harapannya pohon dapat tumbuh subur supaya alam bisa terjaga dan alam tetap menjaga kita. Ini bukan motor trail, bukan oge motor balap. Iya, motorna orang Tasik punya. Wih, gagah pisan, Pan. Jangan heran lihat bentuknya, punya palang kayu di sisi kanan dan kiri. Ya memang sengaja didesain jika gitu. Warga sini sebutnya ojek palang. Ini transportasi andalan warga kampung sehari-hari. Angkotnya orang Cipatujah. Hahaha. Cipatujah iya berbukit-bukit. Jalannya kecil dan berbatu. Makanya transportasi umum susah masuk ke sini. Sudah terbukti orang sini jago jeung pinter. Melihat medan yang sulit, mereka sampai putar otak. Buat alat transportasi khusus angkut orang dan hasil bumi. Sekali angkut, ojek ieu bisa langsung bawa rombongan. Gak tanggung-tanggung, 9 orang sekali jalan. Saya mah jamin, ojek jika kieu cuma ada di sini, di kampung saya. Hehehe. Selain dipakai ngangkut orang, ojek ieu juga bisa ngangkut macam-macam hasil bumi. Beban angkutnya bisa mencapai 500 kilo. Melintas di medan yang terjal. Hebat, Pan. Yang berprofesi jadi tukang ojek palang di sini mah udah banyak. Malah ojek ieu sudah jadi tradisi dan identitas kampung saya. Gak ada yang tahu persis kapan ojek palang masuk ke sini. Kata orang tua dulu, ojek ini dibawa oleh orang Banjar yang ngangkut hasil bumi melewati desa Cipatujah. Dari situlah warga berinisiatif bikin dan modif motornya sendiri. Sekarang saya mau naik ojek ieu ke tempat bibi saya. Jangan dibilang ngendarain motor ieu gampang. Modalnya harus punya keberanian dan nekat. Soalnya susah oge buat ngatur keseimbangan.
Yang pasti harus orang yang sudah ahli ngendarain motor ini. Wih, naik ojek iya macu adrenalin pisan. Rasanya kayak terbang di atas jalan raya. Pokoknya menyenangkan. Meski pergi ke daerah manapun, rasanya cuma Theo yang selalu bikin saya pengen pulang. Theo itu nama lain dari tutug oncom, makanan khas di kampung saya. Iya, bibi saya yang jago bikin tutug oncom. Bikin Theo mah gampang. Oncom dibakar sampai coklat, terus ditumbuk dengan macam-macam bumbu. Setelah itu ditutupkan atau dimasukkan sambil diaduk dengan nasi panas. Tutuk oncom. Kalau sudah makan Theo rasanya bikin lidah terus bergoyang. Apalagi dimakan sama sambal jeung lalaban jiga kieu. Pokona raos pisan. Kata orang tua dulu, Theo ieu merupakan makanan rakyat pada saat kemiskinan melanda, saat harga beras dan minyak melambung tinggi. Theo jadi makanan sehari-hari tanpa memberi kesan menderita. Meski Theo dulunya makanan rakyat menengah bawah, sekarang mah Theo sudah menjelma jadi makanan berkelas. Sok saja lihat kalau berkunjung ke rumah makan atau restoran. Theo sering ada di daftar menu yang dijual. Hebat pokoknya mah. Buat kami, Tanah Priangan adalah tempat terbaik untuk hidup. Tempat di mana berkah selalu melimpah. Abdi bersyukur jadi salah satu orang yang bisa jaga nikmat alam ini. Karena alam dan budaya kamilah yang jadi salah satu pelengkap kekayaan dan keindahan alam Nusantara. Indonesia bagus.